Di antara 8 gelas air putih ini, ada satu yang berisi asam sulfat pekat yang sangat mematikan. Siapapun yang meminumnya pasti akan mati dengan cara yang mengerikan. Namun, 8 pria dan wanita asing ini tetap berebut maju meski tahu risikonya. Ini adalah permainan taruhan nyawa demi hadiah ratusan juta. Karena menanggung utang besar, mereka bertaruh demi hidup baru atau mati. Setiap orang berharap merekalah yang paling beruntung. Saat hitung mundur 3, 2, 1 dimulai, seorang pria kekar tiba-tiba menghentikan permainan. Ia meminta tukar gelas dengan gadis di seberangnya, karena merasa pilihan jiwa gadis polos itu tidak akan salah. Pria berkepala botak pun ikut meniru dan menukar gelasnya. Tapi, tidakkah mereka takut jika air yang awalnya aman justru menjadi beracun setelah ditukar? Saat itulah, penanggung jawab memberikan aba-aba. Kedelapan orang itu serentak meminum habis minumannya. Suasana seketika sunyi. Semua berharap orang lain yang keracunan. Saat racun mulai bereaksi, seseorang menjatuhkan garpu. Semua mengira pelakunya terungkap, tapi si botak hanya terpeleset. Mereka lega sejenak, namun tiba-tiba wajah pria baik itu menegang dan tubuhnya mulai kejam. Tak lama, ia jatuh dan tewas dengan penyesalan karena menolong si botak. Para penjudi justru tertawa dingin setelah mendapat 13 juta tanpa peduli kematiannya. Namun tawa itu sirna karena racun hanyalah awal. Babak berikutnya jauh lebih kejam dan murni mengandalkan keberuntungan. Uniknya, aturan main masih menyisakan sisi kemanusiaan. Hadiah babak pertama cukup bagi bibi gemuk untuk melunasi utang dan bekal masa tuanya. Penyelenggara mengizinkannya keluar. Satu peseng berkurang. 6 orang tersisa mulai berkhayal soal hadiah akhir. Namun, penyelenggara mengumumkan kabar baik. Perhitungan hadiah berubah. Dengan 6 orang, total hadiah 600 juta dipotong biaya klub dan bagian bibi gemuk. Sisa hadiah pemenang jadi 527 juta. Saat mereka bersemangat, kakak gemuk yang menguping pun buru-buru kembali. Kini, dia dikuasai keserakahan. Tapi, paman berbaju merah menolaknya karena aturan baru sudah adil. Kembalinya kakak gemuk akan mengurangi hadiah. Namun, kekhawatiran itu tak perlu karena pembawa acara menaikkan hadiah ke 630 juta. Semua pun berkhayal hingga babak kedua tiba. Kali ini, ada bantal di depan mereka. Belum sempat menebak aturannya, pembawa acara menaruh kotak berisi 8 benda terbungkus kain kuning. Ternyata itu pistol revolver yang hanya berisi 1 peluru. Sesuai penjelasan pembawa acara, semua pun paham Russian roulette. Bantal itu hanya penahan cipratan darah agar mudah dibersihkan. Paman berjenggot bertanya, bagaimana jika mereka menembak bersama? Bukankah lebih dari 1 orang bisa tertembak? Host membenarkan, bisa 1 atau 3 orang sekaligus. Namun itu tak merugikan siapapun, karena makin sedikit pemenang, makin besar hadiahnya. Polisi. Usai sukses, si jenggot berdiri, tapi si baju hitam malah memilih pria berbaju merah. Si jenggot pun terus menggerutu. Lalu, gadis di sebelahnya mengajak tukar posisi. Permainan dimulai dan semua orang segera berpose. Saat pembawa acara selesai, semua serentak menembak. Untungnya, di ronde ini tidak ada yang mati, tapi itu juga berarti permainan akan dimulai lagi dengan ketegangan yang meningkat. Hanya sedikit yang selamat. Usai 2 ronde ini semua tampak lelah akibat tegang. Jelas, mereka benci nyaris mati, kecuali yang malah bersemangat. Tanpa jeda, tembakan ketiga pun terdengar. Tuan Shui. Pemenang muncul, gadis yang bertukar tempat dengan paman jenggot. Awalnya takut, mereka lalu tersenyum mengerikan saat melihat hadiah besar itu. Tanpa sadar, mereka dikuasai keserakahan. Pembawa acara mengumumkan karena gadis itu menang sebelumnya tapi tereliminasi sekarang. Bagiannya dibagi rata ke semua orang. Melihat 17 juta di tangan, sebelum sempat bernapas, lonceng mulainya game kembali berbunyi. Jika sebelumnya kematian terasa cepat, kini lebih lambat dan menyiksa. Di depan mereka ada 6 bilik serupa beratap pelat baja berat. Mereka harus memilih 1 bilik, lalu pelat baja akan menutupnya di dalam kolam. Namun, 1 pelat takkan bisa dibuka lagi setelah tertutup. Hadiah uang tergantung durasi pemain menahan napas. Begitu aba-aba dimulai, ke-6 orang itu segera memilih bilik favoritnya. Permainan ini murni keberuntungan tanpa trik. Mereka berjuang keras demi hadiah uang. Baru 30 detik, paman baju merah sudah tidak tahan. Untungnya, pelat bajanya bisa dibuka. Lalu giliran si gemuk dan kepala jamur. Kini tersisa 1 pria dan wanita di bawah air. Setengah menit kemudian, si wanita menyerah. Host tersenyum sambil memberi handuk pada sang pemenang. Paman berjanggut pun sudah tidak punya kesempatan lagi. Usai pembagian uang peserta gugur, 5 orang tersisa masuk babak keempat. Namun, host mendadak ubah aturan dengan menambah 1 pemain misterius yang sudah sering ikut dan selalu menang. Kedatangannya memicu protes peserta lain karena hadiah harus dibagi lagi. Tapi, pria itu mengaku tak butuh uang, melainkan hanya mencari kesenangan. Ia pun memasukkan uang pribadinya ke ruang hadiah, yang seketika mengubah sikap para peserta. Setelah itu, tak ada lagi penentangan. Babak keempat dimulai. Di ruang sempit ada 6 kursi. 1 kursi berlistrik jutaan volt. Peserta yang duduk di sana akan tersengat. Karena baru bergabung, peserta lain memberinya giliran pertama. Pria itu langsung memilih 1 kursi dengan percaya diri. Meski begitu, peserta lain tetap cemas dan memilih lewat permainan. Selanjutnya, paman berbaju merah menang dan berhak memilih. Merasa posisi peserta baru aman, ia mengajak bertukar tempat. Pria itu tetap ramah dan setuju. Setelah si paman duduk, peserta lain segera menyelesaikan pilihan masing-masing.
Diiringi derak listrik di ruangan, sebuah tangan terkulai. Saat itu, para penyintas terbangun, sementara pria itu berhenti bergerak. Ternyata, ia hanya mengandalkan hoki, dan karena bertukar tempat dengan paman berbaju merah, ia tak luput dari maut. Di dalam, pembawa acara mengumumkan hadiah uang bertambah, namun tak ada yang mundur. Permainan masuk babak kelima. Kali ini tersedia hidangan aneka jamur, salah satunya beracun. Siapapun yang memakannya akan mati. Peserta tidak bisa memilih sendiri, melainkan harus dipilihkan orang lain. Lewat permainan kartu, wanita kantoran menang dan mendapat hak memilih. Ia mengambil jamur paling mencurigakan lalu menyodorkannya ke pria berbaju merah yang temperamental. Melihat ini, pria itu terpaksa menelan ludah karena aturan main yang ada. Dia kembali memilih dan mengambil jamur merah yang mencolok. Bukannya menargetkan wanita pucat, ia malah memberikannya ke pria berambut jamur di sebelahnya. Giliran pria jamur, ia memilih jamur coklat biasa untuk diberikan kepada si wanita pucat. Saat giliran wanita gemuk, ia tak langsung memilih, tapi meminta bantuan Chun yang paham jenis jamur untuk mengenali sisa jamur tersebut. Niat wanita gemuk itu agar Natochote yang muda tak mati di sini. Karena berinteraksi beberapa hari, ia menganggap Natochote itu adiknya sendiri. Mendengar itu, Mokan terharu dan menyebut jamur kanan mungkin beracun. Namun tak disangka, wanita gemuk itu justru tanpa ragu memberinya jamur beracun itu. Si kepala jamur marah, namun ditegur wanita gemuk itu. Ia malah tertawa tak bersalah. Sifat buruknya makin terlihat. Meski tak suka, ia tak berdaya. Sambil berkaca-kaca, ia gemetar menyerahkan kembali jamurnya kepada wanita itu. Setelah semua memilih, pembawa acara menginstruksikan permainan dimulai. Dalam ketakutan, semua terpaksa melahap makanan sambil mengernyit, kecuali si wanita gemuk yang yakin menang. Usai makan, mereka menunggu hasilnya. Demi menenangkan si wanita memberinya layanan manicure gratis. Dia sangat senang dan merasa cukup meski harus mati membawa hadiah ini. Pembawa acara ingin mencairkan suasana saat pemenang beruntung muncul. Tiba-tiba, wajah wanita gemuk itu menegang lalu jatuh kesakitan. Melihat ini, bingung dan berusaha memeriksa sisa harapan hidup wanita itu. Balik itu terungkap. Semua hanya pura-pura, tapi kebenarannya tak lagi penting. Saat pembawa acara mengumumkan permainan berakhir, semua terdiam. Entah karena terkejut dengan kelicikan siswi itu, senyum mereka pun sirna, digantikan rasa ngeri. Babak ke-6 tiba, namun pria berbaju merah belum muncul. Agar tetap berjalan, panitia mencari pemain baru untuk menggantikannya. Namun, wanita kantoran itu langsung mengenali orang tersebut. Ternyata dia polisi setempat. Dia ikut karena terlilit utang, sama seperti yang lain. Setelah siap, pembawa acara membuka tirai. Keempat pemain berdiri di depan jendela lalu menjulurkan kepala keluar. Namun, di balik salah satu jendela terpasang gilotin. Begitu tombol ditekan, yang beruntung akan dipenggal. Meski ketakutan, mereka harus menerimanya. Saat itu, jadi yang pertama memilih. Lalu dia mendesak semua orang mengakhiri permainan dengan percaya diri. Saat giliran si kepala jamur, si wanita dan detektif malah berselisih. Demi berebut jendela, mereka beradu langsung. 5 menit kemudian